Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Indayani dari kelas M233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa hidup di dunia yang penuh barakah ini. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Sebelum kita mengetahui bagaimana mengintegrasikan hal tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai apa makna dari iman, Islam, dan ihsan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu iman. Iman adalah percaya dengan membenarkan sesuatu di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Nah, iman ini sendiri memiliki 5 perkara yang disebut dengan rukun iman, yang terdiri atas yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada nabi dan rasul, yang keempat iman kepada kitab Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui adalah apa itu Islam. Di dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Nah, setelah mengetahui makna iman Islam, kita juga harus mengetahui tentang apa itu ihsan. Nah, ihsan merupakan tingkah laku seseorang demi melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari perbuatan dosa. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah karakteristik dan pencapaian insan kamil. Nah, insan kamil ini bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arab menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu yang pertama adalah insan kamil dan yang kedua adalah monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan yang kamil, maka manusia itu akan menjadi monster. Untuk itu, kita perlu mengetahui struktur manusia agar kita dapat mengembangkan diri untuk mencapai tingkat derajat insan kamil. Dengan merujuk pada filsuf dan sufi muslim, manusia terdiri atas 4 unsur. Yang pertama adalah jasad. Jasad ini keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Kewajiban jasad adalah menjalankan syariat, yaitu menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hati nurani. Kewajiban hati adalah menjalankan tarikat, yakni menaati Allah dengan mengingat dan menaati Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah roh. Roh ini adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu ditandai dengan keluar masuknya nafas. Kewajiban roh itu sendiri adalah menjalankan hakikat dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah sir atau rasa. Rasa ini sendiri adalah jati diri manusia. Kewajiban dari sir ini atau rasa ini adalah
merasakan bagaimana kehadiran Tuhan, bahwa ternyata Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Nah, setelah mengetahui makna dari iman, Islam, dan ihsan, kemudian jika kita sudah mengetahui bagaimana karakteristik dan pencapaian dari insan kamil itu sendiri, tibalah kita pada bagaimana mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, yang pertama adalah memulai sholat akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati, sehingga kita menyembah Tuhan itu yang benar-benar Tuhan. Kemudian yang kedua, berniat sholat karena Allah. Artinya ibadah sholat yang dilakukannya itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah, tanpa paksaan atau perintah. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjalankan sholat dan keadaan hati hanya mengingat kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah sholat yang telah dilakukannya atau yang didirikan dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baiklah, mungkin itulah saja pemaparan materi mengenai bagaimana kita mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan untuk membentuk insan kamil. Kemudian kita juga tidak bisa memisahkan antara iman, Islam, dan ihsan ini untuk membentuk insan kamil, karena ketiga-tiganya ini adalah satu unsur, adalah satu kesatuan pokok yang dapat membentuk kita dalam menjadi insan yang kamil, dalam menjadi insan yang sempurna. Semoga Allah dapat menjadikan kita sebagai insan yang sempurna, dapat menjadikan kita manusia yang sempurna, yang taat kepadanya, yang dapat melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan apa yang telah dianjurkannya. Mungkin itulah tadi pembawaan dari saya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Khairun Nisa. Terima kasih, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.